belakangan kan apa namanya, lagi diberitakan kedekatan kamu dengan Maya, curhat-curhatan ya kan, apalagi kemarin ada kejadian yang menimpa anaknya kan, yang inisialnya DUL. Jadi udah sering menyambangi dulu katanya. Ya, sebisa mungkin marah akhir-akhir ini hampir setiap hari. Tapi kalau misalnya aku breaknya malam, kasihan Divo di rumah aja. Tiap hari? Hampir kalau yang akhir-akhir ini. Waktu awal mungkin agak selang-seling karena aku ada syuting juga. Nah kalau misalnya pas ada break syuting, sebisa mungkin kalau memang itu tiap hari pulang syuting masih bisa kekejar. Sorry, saya potong. Kenapa? Ngapain tiap hari? Nggak tahu ya, buat aku bisa ada deket Maya, kalau misalnya at least 5 menit bisa ketemu dia dan dia bisa sharing atau misalnya ngobrol atau apa, enak aja gitu. Kenapa sih? Karena waktu satu momen kemarin mungkin ada di tengah dia yang selalu terlihat kuat. Agak, iya betul, dan mungkin kayak wanita tangguh atau agak tomboy atau agak pokoknya dia tuh memang kayaknya wanita kuat yang orang mikirnya kayaknya nggak terlalu nggak sensitif gitu, nggak kayak kita yang kayak aku deh gitu, aku yang bagi dia tuh aduh perempuan banget gini-gini. Tapi satu malam kemarin, malam Jumat, inget banget dia nangis. Terus aku bisa meluk dia, terus kita pelukan gitu deh di taman nangis. Buat aku bisa jadi nangis lagi deh gue kalau cerita. Nggak, buat aku ini kenapa nangis? Saya nggak ngerti kenapa kamu nangis sih. Setiap itu karena aku ngerasain. Sekarang kamu nangis. Apa sih? Aku suka ngerasain kalau misalnya apa yang dia rasain gitu, ngebayangin gitu. Apa yang dia rasain emang? Ya sama-sama udah punya anak, ngerasain gimana rasanya jadi ibu gitu, terus ngerasain kerinduan. Saya aja pulang syuting, gimana? Saya Dedi pulang syuting ketemu Divo udah tidur tuh sedih gitu. Kadang-kadang aduh waktu main aku berkurang, apalagi dia yang punya waktu terbatas gitu. Terus akhirnya bisa ketemu tiap hari, tapi di saat kondisinya gitu aku cuma ngerasain kasih sayang ibunya aja sama dia. Dan dia nangis sama aku tuh bener-bener yang ngomong, aku nih boleh nangis? Ya boleh lah bun, nangis lah kalau memang bisa nangis. Itu bisa bikin kamu lebih nyaman nangis. Akhirnya nangis bener. Terus aku cuma bisa kasih sandaran, at least nangis deh, nangis gitu, daripada lo sok kuat deh, sok tegar tapi dalam hati kan orang siapa yang tahu. Mungkin ya memang kasih sayang ayah dan ibu tuh sama, tapi mungkin ibu tuh punya ikatan batin karena mengandung 9 bulan kali gitu. Jadi dia punya harapan pengennya nganterin anak-anak sekolah sama kayak aku nganterin Divo gitu. Dia ngerasain pengen gitu. Terus dia ceritanya sama kamu, kenapa kamu? Saya nggak tahu. Dan pada malam itu saya juga nggak tahu. Dan saya ngerasa dia mungkin bisa sama saya. Dan akhirnya memang dia nangis. Dan saya bisa ada deket dia pada saat dia nangis. Buat saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai sama bentuk apapun. Buat arti seorang teman, saudara, buat saya pengen berbuat baik sama siapapun. Jadi at least hanya buat jadi pendengar atau jadi sandaran buat dia aja, itu buat saya udah. Tapi dari dulu dekat memang? Dekat, setiap hari dari mulai. Saya aja menikah sama suami saya ini karena salah satunya kalimat Maya ngomong, kamu nikahin gak nih? Kalau enggak aku yang nikahin dia. Gitu. Oh, iya. Dia ngomong gitu, kok ngomong gitu? Aku akhirnya mikir orang yang udah ngalamin perjalanan hidup dan berumah tangga bisa sampai ngomong kayak gitu sama suami saya. Jadi saya berpikir, oh berarti memang dia orang yang tepat gitu. Karena ada satu orang yang dia benar-benar gak gitu kan. Begitu sama suami saya dia bilang gitu. Jadi buat saya dia dari mulai saya belum menikah, kita berteman. Bukan cuma saat dia launching album atau dia saat dapat awarding atau apa, saat suka. Tapi saya lebih senang berada saat dia butuh sandaran. Saya lebih senang teman tuh yang kayak gitu, yang bukan cuma saat senang-senang, saat dapat kesuksesan atau dapat apa, tapi justru pada saat butuh pegangan terus kita bisa raih. Itulah teman yang sebenarnya. Jadi Ya udah terakhir ya, saya nggak bahas lagi. Tapi mungkin kalau Maya lihat ini, ada yang mau disampaikan ke Maya mungkin? Buat Bunda, apa sih?
Aku sih selama ini kalau aku dekat atau aku ada tuh yang aku cari bukan apa-apa, tapi nangis di gue bisa bikin dia bisa ngomong. Tapi luar biasa, saya nggak pernah melihat persahabatan sampai seperti ini. Saya banyak undang bintang tamu nggak ada, karena kan jarang sekali gitu ada persahabatan yang mana salah satu temannya mengalami musibah tapi kamu bisa sampai kayak begini. Tapi tadi kan benar ya, kok orang-orang mungkin melihat Maya tuh orang yang kuat gitu ya. Orang yang maaf misalnya, wah ini cowok banget nih ceritanya gitu kan, ini tomboy gitu kan ya. So it's not like that. Mungkin secara packaging tampak keluar seperti itu, tapi pada saat titik rapuh yang memang itu rapuhnya tuh setelah klimaksnya cukup panjang. Mungkin kalau aku klimaksnya segini udah kadang-kadang nangis gitu. Kalau dia mungkin setelah segini baru nangis, tapi 2 kali momen itu pas ada aku gitu. Dulu saat masa-masa perpisahan, sekarang pada saat duel gitu. Aku selalu ada saat aku lihat dia nangis gitu. Dia hati kecilnya yang rindu pengen punya happy family, dia rindu yang pengen punya pasangan buat sharing, dia rindu pengen anak-anak deket dia. Ya dia kuat tapi hati kecilnya mungkin kayak lagu-lagunya dia itu. Terakhir kondisi Dul gimana sekarang? Alhamdulillah udah keluar dari ICU, tapi memang pemulihannya lama ya, berbulan-bulan, belum bisa duduk, belum bisa apalagi jalan. Nanti kalaupun jalan itu juga harus kakinya belum bisa menginjak dulu katanya dokter, nggak boleh dulu kena lantai. Terus juga saya lihat foto-foto operasi juga yang operasi tulang belakangnya atau apa, jadi saya ngeliat anak sekecil itu udah harus mengalami hal seperti ini. Kasihan sih, dan itu berat sekali ya, apalagi dia usia aktif. Pastinya dia punya keinginan, pengen ini, pengen itu gitu. Sementara sekarang harus menjalani proses pemulihan yang lama gitu. Dan PR buat Bunda juga adalah bagaimana caranya mengembalikan kondisi psikisnya supaya Dul bisa jadi Dul yang dulu. Luar biasa. Itu tanda persahabatannya. Memang katanya itu benar ya. Mungkin orang-orang zaman dulu mengatakan bahwa kadang-kadang sahabat itu bisa lebih dari keluarga gitu. Betul. Karena tidak ada walaupun tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada ikatan keluarga, tapi ada ikatan sayang dan cinta gitu ya. Dan nothing tulus, dan memang nggak ada take advantage, nggak ada niat apapun, tapi benar-benar sayang. Benar-benar sayang. Dan kemana-mana tetap di Hitam. Main TV belum? Udah pernah main di Wembley kok belum tuh gimana?